Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Di sini kami akan mempresentasikan analisis studi kasus manajemen perubahan dengan dosen pengampu Ibu Salikvini Maris tentang analisis kasus PT Telkom Indonesia Tbk. Kami dari kelompok 3 dengan anggota Anissa Halimatus Syadiah, Bagus Bambang Sadiwo, Desi Nopitasari, dan Tina Isneni dari kelas MN23G. Profil perusahaan. PT Telkom Indonesia Persero Tbk atau dikenal dengan Telkom adalah badan usaha milik negara atau BUMN yang bergerak di bidang layanan teknologi informasi dan komunikasi serta telekomunikasi digital di Indonesia. Pemilik mayoritas saham Telkom adalah pemerintah Republik Indonesia dengan kepemilikan sebesar 52,09%, sementara sisa kepemilikan saham sebesar 47,91% dipegang oleh publik. Telkom memiliki 12 anak perusahaan atau subsidiari yang bergerak di berbagai sektor dan memberikan dampak positif baik untuk investor maupun rakyat Indonesia. Pendirian PN Telekomunikasi sesuai PP nomor 30 tanggal 9 Juli pada dasarnya ditujukan untuk membangun ekonomi nasional sesuai dengan ekonomi terpimpin dengan mengutamakan kebutuhan rakyat dan ketentraman rakyat serta ketenangan kerja dalam perusahaan menuju masyarakat yang adil dan makmur material dan spiritual. Semangat itulah yang senantiasa diemban oleh Telkom Group. Dari produk faksad lain hingga saat ini bertransformasi menjadi Digital Telecommunication Company. Dalam menjalankan transformasi, Telkom Group mengimplementasikan strategi bisnis dan operasional perusahaan yang berorientasi kepada pelanggan atau customer oriented. Transformasi tersebut akan membuat organisasi Telkom Group menjadi lebih lean atau ramping dan agile atau lincah dalam beradaptasi dengan perubahan industri telekomunikasi yang berlangsung sangat cepat. Organisasi yang baru juga diharapkan dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam menciptakan customer experience yang berkualitas. Yang selanjutnya yaitu visi dan misi perusahaan. Visinya yaitu menjadi digital telco pilihan utama untuk memajukan masyarakat. Misinya yang pertama itu mempercepat pembangunan infrastruktur dan platform digital cerdas yang berkelanjutan, ekonomis dan dapat diakses oleh seluruh masyarakat. Yang kedua yaitu mengembangkan talenta digital unggulan yang membantu mendorong kemampuan digital dan tingkat adopsi digital bangsa. Yang terakhir yaitu mengorkestrasi ekosistem digital untuk memberikan pengalaman digital pelanggan terbaik. Yang selanjutnya yaitu analisis kasus yang terjadi pada Telkom Indonesia Tbk. Perubahan teknologi digital menyebabkan proses manajerial yang berbeda dari yang sebelumnya, seperti pemetaan strategi digital, peningkatan pengelolaan data dan analisis, peningkatan digitalisasi proses bisnis, dan peningkatan kolaborasi digital. Maka, seorang manajer harus mampu menyesuaikan diri dengan perubahan teknologi digital, dengan peningkatan kemampuan diri atau upskilling for digital. Permasalahan manajerial di era digital lainnya adalah bagaimana untuk mengatur, mengelola, dan meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan efektivitas operasi digital, serta memastikan bahwa organisasi dapat menyesuaikan diri dengan lingkungan digital yang berubah dengan cepat. Di sini saya akan menjelaskan hasil diagnosis. Yang pertama adalah pengelolaan anak perusahaan. Perusahaan perlu memastikan bahwa langkah-langkah strategis yang diambil dalam pengelolaan anak perusahaan dapat membawa dampak positif bagi pertumbuhan perusahaan. Mengingat saat ini terdapat risiko yang dapat mempengaruhi performasi keuangan. Yang kedua adalah efisiensi sumber daya manusia. Perusahaan harus mengatasi masalah jumlah pekerja yang terlalu besar, yang menyebabkan kurang efisien dan boros dalam anggaran gaji. Hal ini perlu diperbaiki untuk meningkatkan efisien operasional. Yang ketiga, adaptasi terhadap perubahan pasar. Manajemen perlu lebih dinamis dalam mengambil keputusan strategis, mengingat adanya campur tangan pemerintah dan beragam peraturan yang seringkali membuat perusahaan lamban dalam beradaptasi dengan perubahan pasar. Yang keempat, inovasi dan digitalisasi perubahan harus terus berinovasi dan mempercepat transformasi digital untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang terus berkembang, terutama
dalam menghadapi tantangan dari perubahan gaya hidup dan teknologi. Analisis SWOT kekuatan. Yang pertama, kekuatan manajer di era digital PT Telkom Indonesia sebagai perusahaan penyelenggaraan bisnis TIME, Telecommunication, Information, Media and Edutainment terbesar di Indonesia. Manajer PT Telkom Indonesia melakukan banyak inovasi untuk mengajukan ekosistem digital Indonesia melalui pemanfaatan teknologi digital terkini. Yang kedua, kekuatan karyawan di era digital PT Telkom Indonesia. Pengelolaan sumber daya manusia di Telkom yaitu membantu dalam mengembangkan profesionalitas dari tenaga SDM yang dibentuk dengan adanya program-program pelantikan serta sertifikasi dan juga global talent program. Yang ketiga, kekuatan manajer dalam berkontribusi pada tujuan pembangunan berkelanjutan. PT Telkom Indonesia dengan campur tangan manajer di dalamnya telah banyak memberikan kontribusi dalam meningkatkan teknologi informasi dan komunikasi ataupun jaringan telekomunikasi digital di Indonesia. Yang terakhir, yang keempat adalah kekuatan karyawan dalam berkontribusi pada tujuan pembangunan berkelanjutan dalam keikutsertaan sumber daya manusia atau karyawan PT Telkom Indonesia. Maka sebagai wujud kontribusinya, Telkom beserta pegawai meluncurkan program Digi Kampus yang melibatkan berbagai perguruan tinggi di Indonesia guna meningkatkan mutu pendidikan dan kualitas yang berstandar global. Saya juga akan menjelaskan analisis SWOT, weakness, kelemahan. Yang pertama, kelemahan manajer di era digital PT Telkom Indonesia. Pengelolaan anak perusahaan mengandung peluang dan risiko yang dapat dipengaruhi performasi keuangan perusahaan. Yang kedua, kelemahan karyawan di era digital PT Telkom Indonesia. Jumlah pekerjaannya terlampau besar sehingga kurang efisien dan boros dalam anggaran untuk gaji pegawainya. Yang ketiga, kelemahan manajer dalam berkontribusi pada tujuan pembangunan berkelanjutan. Kepentingan pemegang saham pengendali dapat berbeda dengan kepentingan pemegang saham Telkom lainnya. Pemerintah sebagai pemegang saham mengendali Telkom yang diterbitkan dan beredar serta memiliki kemampuan untuk menentukan keputusan bagi hampir seluruh tindakan yang memerlukan persetujuan dari pemegang saham Telkom. Yang keempat, kelemahan karyawan dan berkontribusi pada tujuan pembangunan berkelanjutan. Kebocoran pendapatan sumber daya manusia berpotensi terjadi akibat kelemahan internal dan masalah eksternal, dan jika terjadi dapat menimbulkan kerugian pada hasil usaha Telkom. Selanjutnya, analisis SWOT. Opportunities peluang manajer di era digital PT Telkom Indonesia. Industri telekomunikasi dan informasi akan terus memiliki peranan penting. Di Indonesia sering pertumbuhan yang berkesinambungan sejalan dengan pertumbuhan ekonomi Indonesia. Peluang karyawan di era digital PT Telkom Indonesia terkait dengan transaksi dan informasi secara elektronik. Kemungkinan Telkom dapat memperluas peluang usaha di bidang informasi dan transaksi elektronik termasuk e-payment. Peluang manajer dalam berkontribusi pada tujuan pembangunan berkelanjutan. Sebagai BUMN yang bergerak di bidang telekomunikasi, Telkom menjadi satu dari sekian banyak pelaku bisnis ICT yang diharuskan untuk beradaptasi di tengah wabah pandemik ini. Setelah mencanangkan diri untuk bertransformasi menjadi perusahaan telekomunikasi digital, adanya pandemi COVID memberikan ruang akselerasi digital sehingga mengharuskan perusahaan untuk mempercepat upaya transformasi tersebut. Peluang karyawan dalam berkontribusi pada tujuan pembangunan berkelanjutan dengan meningkatkan SDM menjadi salah satu prioritas pembangunan. Tahun terakhir SDM yang berkualitas membuat
Inovasi di sektor swasta akan sangat membantu meningkatkan kualitas SDM nasional yang belakangan disorot karena sulit bersaing dengan negara lain. Selanjutnya, threats, ancaman. Ancaman yang dihadapi manajer di era digital PT Telkom Indonesia. Masyarakat semakin menurut mobilitas dan fleksibilitas dari alat komunikasinya. Telepon rumah tradisional tidak lagi dapat memenuhi kebutuhan tersebut. Ancaman yang dihadapi karyawan di era digital PT Telkom Indonesia. Kondisi persaingan akan menjadi semakin ketat. Para operator bertarung untuk mendapatkan pelanggan yang jumlahnya makin kecil. Semakin kompetitifnya pasar telekomunikasi Indonesia sebagai akibat dari reformasi peraturan pemerintah. Ancaman yang dihadapi manajer dalam berkontribusi pada tujuan pembangunan berkelanjutan. Sebagai salah satu BUMN yang juga relatif dibebani dengan beragam peraturan dan regulasi yang membuat mereka lambat dalam mengambil keputusan strategis. Juga inovasi dan pemerintah terkadang membuat mereka juga tidak bisa bersikap dinamis dengan perubahan pasar. Ancaman yang dihadapi karyawan dalam berkontribusi pada tujuan pembangunan berkelanjutan. Kemungkinan krisis keuangan global akan berdampak buruk secara materi terhadap Telkom jika tidak ditangani langsung. Oleh manajer Indonesia telah merasa efek krisis keuangan global lanjut, inflasi meningkat, negara-negara pengimpor menurunkan pesannya dan nilai ekspor ikut menurun. Selanjutnya, harapan dari analisis SWOT. Harapan dari manajer lingkungan digital. Manajer berharap untuk menciptakan lingkungan digital yang mendukung termasuk pemenuhan kebutuhan infrastruktur telekomunikasi yang merata. Ini bertujuan untuk meningkatkan akses, stabilitas, dan kualitas layanan telekomunikasi di seluruh Indonesia. Pembangunan berkelanjutan. Manajer juga berharap untuk menyukseskan tujuan pembangunan berkelanjutan dengan mempersiapkan generasi muda Indonesia melalui digitalisasi pendidikan. Ini termasuk program-program seperti Indonesia Digital Learning, World Learning Cancer, dan pustaka digital yang bertujuan untuk meningkatkan daya saingan generasi muda di era digital. Selanjutnya, harapan dari analisis SWOT. Harapan dari karyawan. Pengembangan skill. Karyawan berharap untuk memiliki skill set yang kuat di bidang teknologi informasi digital. Mereka menginginkan dukungan dari pemerintah dalam bentuk pelatih dan pengembangan sumber daya manusia SDM secara menyeluruh serta menempatkan orang yang tepat di posisi yang sesuai untuk meningkatkan kontribusi mereka terhadap perusahaan. Kualitas dan kuantitas SDM. Karyawan juga berharap untuk penyediaan kuantitas dan kualitas SDM yang tepat, pembunuhan target untuk dalam pengadaan SDM, serta pencapaian untuk individu dan organisasi. Mereka ingin adanya antisipasi terhadap perubahan lingkungan dan strategi organisasi, serta meminimalkan biaya pengadaan SDM. Selanjutnya ada analisis portfolio. Di sini ada driving force atau supporting. Dan juga yang pertama itu ada dukungan manajemen. Maksudnya itu manajemen yang proaktif dalam mendorong inovasi perubahan untuk meningkatkan layanan dan efisiensi operasional. Yang kedua itu ada inovasi teknologi. Investasi dalam teknologi baru seperti 5G dan solusi digital yang dapat meningkatkan kualitas layanan dan kepuasan pelanggan. Ketiga itu ada yang namanya permintaan pasar yang meningkat, seperti pertumbuhan kebutuhan akan layanan internet dan digitalisasi berbagai sektor.
dan menciptakan peluang baru bagi PT Telkom. Selanjutnya ada restraining force atau opposing. Di sini ada 3 aspek juga. Yang pertama itu ada persaingan yang ketat. Banyaknya pemain di industri telekomunikasi yang menawarkan layanan serupa dengan harga kompetitif. Yang kedua itu ada regulasi pemerintah. Kebijakan pemerintah yang dapat membatasi fleksibilitas dalam penetapan harga dan inovasi produk. Yang ketiga itu ada keterbatasan sumber daya. Dengan keterbatasan anggaran untuk investasi dalam infrastruktur baru dan pengembangan produk. Selanjutnya ini ada rencana tindakan berdasarkan analisis force valve. Yang pertama, A. Meningkatkan komunikasi internal, seperti membangun saluran komunikasi yang efektif untuk mengurangi resistensi dari karyawan terhadap perubahan. Yang kedua ada pelatihan dan pengembangan karyawan. Menyediakan program latihan karyawan untuk meningkatkan keterampilan karyawan dalam teknologi baru. Yang ketiga ada strategi pemesanan yang inovatif. Dengan mengembangkan strategi pemesanan yang lebih agresif untuk menarik pelanggan baru dan mempertahankan pelanggan yang lama. Yang keempat ada investasi dalam infrastruktur. Meningkatkan investasi pada infrastruktur telekomunikasi untuk memenuhi permintaan pasar yang meningkat. Yang kelima itu ada kolaborasi dengan pemangku kepentingan. Dengan memperkuat kemitraan dengan pemerintah dan sektor swasta untuk mendukung pengembangan infrastruktur telekomunikasi di daerah terpencil. Cukup sampai sekian presentasi yang kami sampaikan. Mohon maaf bila ada kekeliruan perkataan dan perilaku yang tidak berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.